Ini kalau bicara pernikahan yang seumur jagung, sebenarnya harus ada penjagaan di awal-awal pernikahan tersebut. Dijaga. Jagung itu, kalau nggak dirawat, biasanya dia akan tumbuh tapi nggak berbuah. Atau buahnya rusak. Maka perlu ada perawatan. Bagaimana sekarang pernikahan ini dirawat dan dijaga? Kebanyakan kita menikah tanpa sekolah pernikahan. Makanya sampai hari ini kan Ana belum mendapatkan kuliah pernikahan. Yang ada kuliah perekonomian atau kuliah fakultas ekonomi, ada fakultas bisnis, ada mungkin program studi komunikasi, kedokteran, kebidanan, perawat. Ini semua urusannya ngurusin orang lain. Nggak ngurusin bini sendiri. Nggak ada ngurusin juga suami. Yang ada ngurusin orang. Cari fulus semuanya. Makanya karena antum menikah tidak lulus dari kuliah pernikahan, mau tidak mau harus belajar tentang kewajiban setiap orang. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kewajiban suami adalah hak istri. Kewajiban istri adalah hak suami. Agar tidak terjadi saling menuntut, maka setiap orang melaksanakan kewajibannya. Udah, aku laksanakan kewajibanku. Aku nggak perlu tahu apa sih hakku. Sang suami dituntut juga untuk mempelajari tentang kewajiban dia. Karena ilmu ini penting untuk memilah mana yang milikku dan mana yang milik orang lain. Setelah antum tahu dengan kewajiban masing-masing, maka laksanakan kewajiban itu. Bicara sebagai seorang suami. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Yang paling baik sama istri. Bukan yang paling baik sama pasiennya. Dokter nih Masya Allah. Dia itu sekolah. Belajar. Dididik. Praktek. Dibimbing. Untuk jadi orang yang baik. Dalam menangani pasiennya. Tapi bukan dalam menangani istri. Makanya kadangkala ada orang-orang yang sukses dalam karirnya, gagal dalam rumah tangganya. Karena nggak punya ilmu. Makanya katakan antum belajar. Yang baru seumur jagung ini, belajarin lagi. Gimana sih? Oh ternyata orang yang terbaik kata Nabi SAW yang paling baik sama istrinya. Sekarang bagaimana antum baik sama istri antum? Pulang dari kerja bawa oleh-oleh, dipanggil istrinya, dicari istrinya, sang istri pun mengetahui kewajiban dia untuk menjadi wanita yang terbaik. Bagaimana wanita yang terbaik yang kalau dipandang sama suaminya itu menyenangkan hati. Jadi suami datang selalu dia siap membukakan pintunya. Yang dia tanyakan kepada suami bukan dari mana, tapi yang dia tanyakan mau apa. Jadi insya Allah mulai dijalin komunikasi seperti ini. Kemudian saling memaklumi kekurangan. Karena kadangkala sebelum menikah yang ada dalam bayangan dia itu, ya Allah suamiku ini orang yang seperti ini, seperti itu. Udah malaikat kalah kadangkala dalam bayangan dia. Enggak, suamimu bukan malaikat. Perempuan pun seperti itu. Laki-laki kadangkala kebayang istrinya ini Masya Allah yang paling cantik satu kampus, yang paling baik satu kampung. Nggak ada orang kayak gitu. Setelah sebulan dilihat, ternyata bini ana biasa-biasa aja Ustaz ya. Kok ana mau sama dia dulu ya? Subhanallah. Antum sekarang melihat istri tetangga, Masya Allah. Itu setan, makanya tundukkan pandangan. Engkau harus memaklumi kekurangan istri. Bersabar menghadapinya dan melihat kepada kelebihannya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, ketika kita saling memahami, saling memaklumi, insya Allah antum dengan belajar lagi akan faham bagaimana membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Dan ingat,
sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Terus kenapa rumah tangga itu bertahan? Karena mereka muslim yang tahu dengan ajaran agamanya. Mereka bermuamalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab.